Halo sahabat S, perkenalkan, nama saya Robert sebagai marketing dari PT S Oilfield Tbk. Hari ini saya akan menjelaskan berbagai varian produk dari S Oilfield. Seperti kita ketahui, produk S Oilfield ini ada banyak sekali variannya, tetapi kita kategorikan menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah kategori kuas. Kategori kedua adalah kategori roller, dan kategori ketiga adalah kategori aksesoris. Oke, sekarang kita masuk ke kategori pertama, yaitu kategori kuas. Kuas yang pertama adalah kuas Champion Black Brass. Seperti kita ketahui, kuas itu ada bulu hitam dan bulu putih. Sebenarnya kenapa ada varian itu? Jadi penggunaannya tergantung dari penggunaan cat yang akan kita pakai. Untuk bulu hitam, kita gunakan untuk cat yang berbahan dasar minyak atau solvent base. Sedangkan untuk bulu putih, kita gunakan cat yang berbahan dasar air atau water base. Nah, dari sisi harga, untuk kuas S Oilfield ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan pertama adalah tingkatan yang premium, yang kedua yang menengah, dan yang ketiga adalah yang ekonomis. Setiap tingkatan dibuat berpasang-pasangan, bulu hitam dan bulu putih. Nah, untuk Champion ini adalah tingkatan kuas yang premium. Untuk bulu hitamnya Champion Black Brass, sedangkan yang bulu putih Champion White Brass. Itu tingkatan yang premium. Kita masuk ke tingkatan yang medium atau menengah. Untuk bulu hitamnya kita ada Star Brass, bulu hitam, dan untuk bulu putihnya Ultra White Brass. Jadi ini adalah pasangan kuas kelas menengah. Sedangkan yang kelas ekonomis, bulu hitam kita ada Sun Brass, dan pasangannya bulu putih adalah kupu-kupu brass. Jadi semua produk ini bisa teman-teman tawarkan ke toko langganan teman-teman, dari tingkatan yang premium, menengah, maupun yang ekonomis. Oke, kita masuk ke kuas berikutnya. Kuas filamen adalah kuas yang terbuat dari 100% bulu sintetis. Sebenarnya kuas ini kita produksi untuk kita pasarkan di luar negeri atau kita ekspor ke luar negeri. Tetapi karena ada permintaan pasar dalam negeri, akhirnya kita coba pasarkan di dalam negeri. Oke. Selanjutnya adalah kupu-kupu pack. Jadi satu pack kupu-kupu ini terdiri dari 3 jenis ukuran kuas kupu-kupu. 1 in, 2 in, dan 3 in. Tentunya ini akan lebih ekonomis jika customer beli satu satuan. Selanjutnya, kita ada yang namanya varian radiator brass atau kuas teknik. Kuas radiator brass. Kuas ini berbeda dengan kuas lain pada umumnya karena dia memiliki tangkai yang panjang dan kepala yang sedikit bengkok. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membersihkan sela-sela atau sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau oleh tangan. Bisa juga untuk membersihkan sela-sela pada mesin mobil atau motor kendaraan Anda. Oke, selanjutnya adalah Lining Fix. Lining Fix ini adalah kuas lukis dari S Oilfield. Ini juga berbeda dengan kuas lukis pada umumnya. Bentuknya pipi dan ujungnya dibuat sedikit lancip sehingga memudahkan untuk mewarnai atau menggambar profil-profil yang detail. Selanjutnya, Touch Brush. Touch brush ini adalah kuas dekoratif. Biasanya digunakan untuk
menggambar atau membuat motif pada tembok, atau biasanya juga digunakan untuk menggambar mural pada tembok. Selanjutnya adalah pastry brush. Pastry brush, kuas ini adalah kuas yang didesain khusus sehingga cocok untuk berbagai jenis makanan. Jika teman-teman mau membuat kue atau bakar ayam, sebaiknya gunakan pastry brush. Karena apa? Kuas ini sudah aman untuk makanan atau sudah food grade. Oke, demikian varian kuas dari produk Esolvil. Menyambung dari yang Pak Robert, perkenalkan, nama saya Yudi. Di sini saya sedikit akan menjelaskan mengenai kategori kedua, yaitu kategori di roller. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, untuk kategori roller kita mempunyai yang pertama adalah roller budget. Seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah best seller untuk Esolvil. Jadi semua toko saya rasa sudah mengetahui apa itu roller budget. Oke. Jadi roller budget ini biasa digunakan untuk cat yang berbahan dasar air. Lalu kita biasa gunakan ini untuk permukaan tembok yang halus. Oke. Ini untuk yang roller budget. Selain roller budget, kita juga mempunyai kategori kedua atau produk kedua, yaitu adalah roller regular. Roller regular ini juga digunakan untuk cat yang berbahan dasar air atau cat tembok. Nah, ini digunakan untuk permukaan tembok yang sedikit kasar. Nah, untuk roller regular sendiri ini cocok juga digunakan untuk pengecatan ceiling atau langit-langit. Ya. Selain regular, kita juga mempunyai yang ketiga variannya, yaitu long nape. Nah, long nape sendiri ini sama, kita juga biasa gunakan untuk cat yang berbahan dasar air atau cat tembok. Nah, penggunaan untuk long nape ini biasanya digunakan untuk permukaan tembok yang kasar atau minimalis, atau boleh dibilang tembok yang biasanya tidak diplester ya, atau tidak diaci. Nah, ini untuk tembok-tembok yang minimalis atau tidak permukaannya tidak rata. Selain long nape, kita juga mempunyai roller all paint. Nah, roller all paint ini biasa kita gunakan atau kita rekomendasikan untuk cat tembok atau juga cat minyak. Jadi untuk all paint ini bisa digunakan untuk dua jenis varian cat. Jadi bisa cat tembok dan juga untuk cat minyak. Nah, untuk di roller kita yang berikutnya, kita juga ada roller mohair. Jadi roller mohair ini adalah roller yang sedikit didesain khusus untuk penggunaan atau biasa digunakan untuk pengecatan di cat epoksi atau cat flooring epoksi ya, atau cat lantai. Nah, ini bisa digunakan menggunakan roller mohair. Lalu roller mohair ini juga bisa digunakan untuk pengaplikasian lem wallpaper ya, atau juga mohair ini bisa dipakai untuk pengaplikasian waterproofing. Oke, nah ini untuk roller mohair. Lalu selain ini kita juga mempunyai yang namanya roller bubble breaker atau disebut spike roll. Nah, roller ini bukan untuk mengecat ya teman-teman ya. Ini biasanya roller digunakan setelah proses pengecatan epoksi atau flooring epoksi. Jadi setelah proses pengecatan flooring epoksi menggunakan roller mohair, di kategori berikutnya kita memakai bubble breaker untuk memecahkan gelembung yang biasa terjebak di lapisan cat yang ada. Nah, ini biasanya untuk memecah gelembung ya teman-teman. Dan ini fungsinya bukan untuk mengecat, tapi dipakai setelah proses pengecatan. Nah, ini untuk varian kita di roller 230. Nah, selain itu teman-teman, kita juga mempunyai budget roller set atau kemasan ekonomis untuk roller budget. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini kita ada yang namanya roller budget set. Nah, roller budget set ini terdiri dari 3 pieces. Jadi satu pieces roller cover and frame dan 2 pieces cover only. Ini untuk varian budget roller set. Oke teman-teman,
Lalu selain roller 230 atau biasa toko bilang roller 9 inci ya, kita juga mempunyai varian terbaru atau varian yang mungkin teman-teman belum pernah lihat di lapangan. Oke, kita mempunyai varian untuk yang 80 mm atau ini ya. Jadi varian kita ada 3 varian untuk 80 mm. Yang pertama ini adalah roller budget, yang kedua adalah all paint, yang ketiga ini regular. Nah, ini ukurannya untuk 80 mm. Kita biasa gunakan itu untuk pengecatan garis lapangan, pengecatan di kusen, atau pengecatan pada rangka baja. Nah, ini untuk 80 ini untuk tekukannya sesuai ukurannya. Jadi untuk ukuran garis lapangan pun ini cukup sesuai, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini untuk yang ukuran 80 mm. Selain 80 mm, kita juga ada yang namanya mini roll atau roll 4 inci yang biasa toko-toko biasa sebut. Nah, untuk varian ini kita ada, pertama adalah budget. Kita mempunyai 2 varian untuk budget, yaitu yang short dan yang long. Jadi ini perbedaannya adalah di tangkainya. Jadi ada yang panjang dan juga ada yang pendek. Yang pertama itu variannya adalah roller budget, mini roll budget. Lalu ada juga yang mini roll open. Oke. Nah, selain mini roll open ini, kita juga ada yang varian mohair. Oke. Nah, selain mohair, kita juga ada satu lagi adalah varian yang untuk proses terakhir atau finishing, untuk proses pengecatan. Kita ada yang namanya foam roll. Nah, foam roller ini tersedia hanya ada di ukuran 110 dan lalu adanya di tangkai yang long. Nah, untuk yang short ini tangkainya dia tidak ada ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang varian 110. Oke, jadi untuk kategori roller seperti yang tadi saya coba jelaskan, yang pertama adalah 230, 110, 80 untuk kategori roller ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk kategori terakhir atau kategori ketiga adalah kategori aksesoris. Nah, untuk aksesoris pertama di sini kita mempunyai adalah foam brush. Jadi foam brush ini adalah kuas foam atau kuas yang berbahan dasar itu dari busa. Nah, untuk kuas ini biasa kita pakai atau kita gunakan untuk pengecatan politur atau pernis pada biasanya untuk tukang kayu ya, atau pabrik kayu atau pabrik furniture. Nah, kita mempunyai foam brush. Lalu selain foam brush, kita juga mempunyai yang namanya scraper atau KP gagang. Nah, di sini KP gagang itu kita mempunyai yang pertama adalah KP gagang plastik motif kayu. Nah, untuk KP gagang ini biasa digunakan untuk membersihkan permukaan tembok atau permukaan yang akan kita lakukan pengecatan. Nah, untuk KP gagang ini kita mempunyai 2 kategori. Yang pertama itu adalah KP gagang motif kayu, dan berikutnya adalah di KP gagang plastik gagang hitam. Oke, nah untuk ukuran ini kita mempunyai di 1, 2, 3, dan 4 inci. Lanjut, itu berikutnya adalah kita mempunyai yang namanya plasterboard atau KP plastik. Ini biasanya dipakai untuk menutup celah pada permukaan tembok atau pada permukaan-permukaan yang akan kita lakukan proses pengecatan. Ini adalah spreader. Spreader ini adalah alat untuk meratakan dan membentuk permukaan lem untuk pemasangan wallpaper. Nah, selain itu juga spreader ini bisa dipakai untuk proses pemasangan keramik dinding atau keramik lantai. Nah, ini berfungsi sebagai roskam ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah filling blade. Jadi filling blade ini adalah KP scrap ya. KP ini biasa digunakan untuk proses dempul pada otomotif atau pada mobil biasanya. Nah, untuk filling blade ini kita ada 2 varian, yaitu yang isi 4 pieces dan juga yang isi 3 pieces. Oke, untuk filling blade. Lalu itu kita juga mempunyai yang namanya meteran star. Nah, meteran star, jadi meteran ini adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur ya. Nah, untuk varian sendiri kita ada 2 varian. Yang pertama kita mempunyai meteran star, dan lalu yang berikutnya kita mempunyai meteran Pegasus. Nah, untuk Pegasus ini adalah meteran yang lebih premium ya, lebih heavy duty dibanding meteran star. Perbedaannya meteran star dan meteran Pegasus adalah letaknya di stopper.
Karena di Metranstar itu stoppernya masih manual, sedangkan untuk Pegasus kita stoppernya adalah otomatis. Oke, itu perbedaan Metranstar dan juga Pegasus. Berikutnya kita mempunyai atau variannya adalah di wire brush. Wire brush sendiri di sini kita mempunyai ada dua varian, yaitu wire brush yang short dan juga yang long. Nah, fungsi dari wire brush ini biasanya adalah untuk membersihkan lumut atau jamur pada permukaan tembok yang akan kita cat, atau membersihkan noda-noda karat pada permukaan pagar yang akan kita lakukan proses pengecatan. Oke, ini untuk kawat kita atau wire brush. Berikutnya adalah kita mempunyai extension pull wood. Nah, jadi ini adalah penyambung atau tongkat penyambung. Nah, untuk tongkat penyambung ini, untuk yang kayu kita ada dua pack, ada dua ukuran, yaitu yang isi 2 pieces dan isi 3 pieces. Nah, untuk panjang setiap ukuran setiap batangnya ini adalah di panjang 30 cm. Oke, jadi ketika ini 3 pieces menjadi 90 cm. Yang 2 pieces menjadi 60 cm untuk extension pull wood atau kayu. Nah, yang selain yang kayu kita juga mempunyai extension pull yang steel. Jadi ini bahannya adalah besi atau baja ya. Nah, extension pull ini adalah tongkat penyambung yang biasa digunakan untuk menyambung roller. Nah, ini mempermudah proses pengecatan. Nah, untuk extension pull steel ini panjangnya adalah 1,1 meter, lalu bisa di-extend atau bisa dipanjangkan menjadi sampai 3 meter untuk extension pull steel. Berikutnya adalah ini adalah pen pedal. Nah, pen pedal sendiri adalah berfungsi untuk mengaduk cat. Nah, untuk ukuran di sini kita ada 3 ukuran, yang ukuran 1 liter, 4 liter dan 20 liter untuk pengaduk cat ini. Oke, berikutnya adalah door stopper, berfungsi untuk mengganjal pintu. Jadi door stopper ini dalam satu pack berisi 2 pieces. Nah, untuk yang berikutnya kita mempunyai atau varian kita adalah di amplas ya teman-teman ya. Kita mempunyai amplas, ini adalah amplas kertas, dan lalu ini adalah amplas kain. Jadi amplas ini biasa digunakan untuk meratakan atau menghaluskan permukaan tembok atau kayu sebelum kita melakukan proses pengecatan. Oke, lalu kita juga mempunyai bak cat atau black pen tray. Nah, untuk black pen tray sendiri kita ada 2 varian. Oke, yang pertama itu varian 110 dan juga ada varian di yang 230. Nah, selain yang black pen tray, kita juga mempunyai blue pen tray. Jadi perbedaannya adalah hanya di warna birunya saja. Selain black pen tray, di Esofil juga ini ada yang namanya blue pen tray. Jadi ini secara fungsi hitam dan biru adalah sama, yang membedakan hanya di warna. Oke, sama di bahan untuk plastiknya, karena bahan yang berwarna biru ini masih merupakan dari bahan biji plastik asli ya, belum melalui proses daur ulang. Oke, selanjutnya adalah di sini ada kita mempunyai tray set ya. Jadi tray set ini dirancang atau digunakan biasanya untuk kebutuhan pengecatan sederhana. Nah, untuk yang di awal kita mempunyai yang namanya kupu-kupu tray set. Jadi ini adalah paket murah ya, atau paket standar untuk proses pengecatan. Di sini terdiri dari baki cat, roller cover and frame budget, dan juga ada kuas kupu-kupu. Nah, ini untuk yang ekonomis ya teman-teman ya. Nah, lalu selain yang ekonomis, kita juga ada yang sedikit lebih tinggi atau lebih tinggi. Nah, ini adalah star tray set. Nah, star tray set ini lebih lengkap lagi teman-teman, karena di sini untuk roller budgetnya sendiri ada cover and frame, lalu cover only, lalu ada KP gagang motif kayu, dan juga ada kuas star ya teman-teman. Nah, selain star tray set, kita juga mempunyai tray yang tertinggi atau yang paling premium. Nah, di sini kita mempunyai champion profesional tray set. Jadi ini dirancang untuk proses pengecatan atau biasanya tenaga profesional ya teman-teman. Karena di sini untuk rollernya sendiri memakai roller open, lalu ada HP gagang motif plastik yang black, ada foam brush, ada kuas champion white, dan juga ada pen pedal. Nah,
untuk traynya sendiri di sini memakai yang warna biru ya teman-teman. Nah, selain yang 230, kita juga mempunyai tray set yang untuk yang ukuran di 110 ya teman-teman ya. Nah, untuk ukuran 110 ini kita mempunyai dua varian atau dua ukuran. Nah, di sini kita ada punya yang tipe budget untuk yang short handle. Lalu juga ada yang open untuk yang short handle, dan yang ketiga ada yang mohair. Nah, perbedaan ketiganya di sini, untuk yang mohair ada terdapat kuas starnya ya teman-teman. Oke, lalu untuk yang berikutnya kita juga mempunyai mini tray set yang long handle ya teman-teman ya. Selain budget, kita juga mempunyai yang all pen dan juga yang mohair. Nah, perbedaannya lagi untuk mohair ini terdapat di kuas starnya ya di dalam ya teman-teman. Oke, untuk bucket cat esofil sendiri itu mempunyai 7 kegunaan dan juga 3 kelebihan. Jadi yang pertama adalah wadah untuk menampung catnya ini lebih banyak ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, di sini mempunyai tonjolan atau batas guril pada roller. Yang ketiga, di sini adalah kita mempunyai kisi-kisi untuk mengiriskan dari cat yang berlebih ya teman-teman. Nah, yang keempat, di bagian belakangnya ini mempunyai penampang untuk meletakkan kuas. Yang kelima, di bagian atas ini terdapat cekukan untuk meletakkan gagang roller. Ya teman-teman. Lalu untuk yang keenam, mempunyai cekungan di ujung kiri atas ini untuk menuangkan sisa cat yang ada di baki cat setelah proses pengecatan. Lalu yang ketujuh, di sini mempunyai lubang untuk menggantung baki cat pada proses penyimpanan. Nah, itu 7 kegunaan dari baki cat esofil. Lalu untuk 3 kelebihannya yaitu yang pertama, seluruh baki cat esofil itu dilapisi oleh yang namanya clear coat. Jadi clear coat itu berfungsi pas waktu untuk proses membersihkan baki cat dari sisa-sisa cat yang ada. Nah, yang kedua itu dapat disusun ke penampang kaki, jadi menghemat ruang pada proses penyimpanan. Lalu yang ketiga adalah posisi kakinya stabil, jadi tidak mudah terbalik atau tidak mudah bergerak ya teman-teman. Jadi itu adalah 7 kegunaan dan juga 3 kelebihan dari baki cat esofil. Jadi teman-teman, cukup sekian untuk pemberian materi atau produk knowledge dari produk esofil. Untuk segala kekurangannya saya mohon maaf. Untuk lebih lanjutnya kita nanti akan buatkan video berikutnya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa. Salam sahabat semua cat. S Old Fields memang sahabat semua cat.